Ini kami umat-Mu, jemaat Eklesia, kami berlutut menyembah kepada Engkau. Kami siap diri untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Firman ini dari awal hingga selesai, suasana surga nyatakan di tengah kami. Kondisi dunia yang ada dalam ruangan ini mengganggukan berjalan renungan firman di siang ini. Tuhan, Engkau mana melihat, usir dan jauh daripada kami. Kuasa-Mu, kepintaran-Mu, kemampuan-Mu tetap menyertai kami. Haleluya Bapa di sorga. Amin. Baik Ibu Bapak, silakan duduk kembali. Salam. Ada sukacita? Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Di kesempatan ini juga kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena minggu yang telah lewat ini ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan, ada banyak kuasa-kuasa selalu mengejar, tetapi kalau Tuhan punya kami, semuanya jauh daripada kita. Sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang berikan kepada kami untuk kita mendengar kebenaran firman di siang hari ini. Mari kita masuk dalam firman Tuhan di siang ini. Mari kita angkat senjata kita dalam Filipi pada pasal 4 ayat 4-7. Siapa yang ketemu bisa baca. Filipi pasal 4 ayat 4 hingga 7. Kop. Nasihat-nasihat terakhir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baik, terima kasih yang pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita memberikan tema topik pembicaraan di siang hari ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ibu Bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dan Silas dimaksudkan di dalam penjara, tetapi mereka tetap mengalami sukacita. Dunia ada banyak hal yang kita mengalami. Ada kesukaan, kesakitan, kelemahan, penderitaan yang selalu kita mengalami dalam hidup kita. Paulus berada di dalam kesucian, kesukacitaan besar, tetapi ia tetap bersukacita. Paulus juga dia banyak kesulitan, banyak yang mengalami, tetapi dia tinggal dalam kesukacitaan dalam hidup kita. Bahkan orang-orang pilihan juga harus teguh dalam kesukacitaan. Dunia membutuhkan agama yang bersukacita. Ibu Bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengendaki
murid-murid harus bersukacita di dalam dunia ini. Sukacita kita akan menjadi sempurna di dalam Allah. Hubungan Allah dan manusia. Jadi anak-anak Tuhan, Rasul Paulus juga dia hidup dalam tantangan, tetapi dia pegang dalam sukacita. Jadi kita anak-anak Tuhan juga, dunia ini ada banyak masalah dan tantangan, selalu kita menghadapi. Jadi umat Tuhan harus pegang tinggal dalam sukacita, karena hidup orang percaya ada banyak masalah yang kita hadapi. Baik ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita perlu belajar di siang ini. Yang pertama, sukacita karena kita mengenal Allah. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacitalah karena kita mengenal Allah. Karena mengenal Allah, karena Dia adalah Maha Kuasa. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ada banyak Maha Kuasa, tetapi lebih Maha Kuasa adalah hanya oleh Allah itu sendiri. Mengenal Allah karena Dia adalah kekal. Mengenal Allah karena Dia adalah Maha Kuasa. Mengenal Allah karena Dia adalah Maha Besar. Mengenal Allah karena Dia adalah Gembala Agung. Mengenal Allah karena Dia adalah Tabib yang heran. Mengenal Allah karena Dia adalah Guru. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ada banyak masalah menghadapi dalam hidup kita. Jadi ibu bapa, mari kita andal kepada Dia, karena Dia adalah layak. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah menguncikan segala dosa kita. Dia adalah menyembuhkan penyakit kita. Kekuatan kita hanya oleh Allah itu sendiri. Jadi mari kita 66 tubuh ini, hidup kita menyerahkan kepada Dia, karena Dia adalah Bapa kita yang tidak pernah membiarkan hidup kita. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak mengenal Allah, hidup kita ini kita pergi kemana? Dunia ini ada banyak masalah, dunia ini ada banyak penyakit, dunia ini ada banyak meninggal di mana-mana, dunia ini ada banyak masalah-masalah terjadi, konflik di mana-mana. Jadi kita pergi di mana supaya masalah ini semua atasi? Tidak ada satu orang pun yang menolong kita, hanya oleh Allah itu sendiri. Jadi mari kita hidup kita ini, dunia ini, kita serahkan kepada Tuhan Allah. Mari kita andal kepada Tuhan Allah. Dia adalah layak untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi. Ada amin. Jadi hidup kita ini banyak tantangan, godaan datang. Mari kita bersukacita, kita menyerahkan, andal kepada Dia, supaya Dia layak untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di dalam tertindas. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, bersukacitalah karena kita mengetahui rancangan hidup kita. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah mengetahui rancangan manusia. Kita yang rancang-rancang rencana-rencana, Allah sudah mengetahui hidup kita sebelum Dia tahu. Rencana apapun, pikiran apapun, lakukan apapun, ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
mari kita rencana kita serahkan kepada Tuhan Allah supaya menyempurnakan apapun yang rancangan kita. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita ingat ini Allah duluan dia tahu. Apapun yang kita rancangan, apapun yang kita pikir, oh nanti ke depan itu saya buat seperti itu Allah duluan dia tahu. Apapun yang kita pikir-pikir hari ini, Allah sudah tahu. Keberadaan hidup manusia itu, Allah duluan dia tahu. Hidup kita ini, mari kita serahkan kepada Tuhan Allah. Supaya apapun yang kita rancangan, Tuhan semua sempurna dalam hidup kita. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah mengendaki kita hidup berkelimpahan dalam hidup kita. Dunia ini ada banyak kesusahan, kelaparan, ada kebutuhan banyak yang kita perlu. Allah tetap melengkapi dalam hidup kita. Yang penting hidup kita ini serahkan kepada Tuhan Allah, dan kita harus bersama-sama dengan Allah supaya hidup kita melengkapi dalam hidup Tuhan. Allah tidak mengendaki seorang binasa. Semua orang harus berbalik dan bertobat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, tolong baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik terima kasih yang pembacaan. Allah tidak mengendaki semua orang binasa, tetapi semua orang balik dan bertobat. Semua orang harus masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua orang harus mengucikan segala dosa kita. Ini adalah mau Allah. Allah mau. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita rancang, apapun yang kita buat, Allah duluan tahu. Jadi hidup kita ini mari kita serahkan kepada Tuhan Allah, dan semua orang harus bertobat, dan semua serahkan kepada Tuhan Allah supaya Tuhan dia layak untuk mengucikan segala dosa, dan dia melepaskan belenggu-belenggu yang kita hadapi ini. Mari kita ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus supaya semua orang berbalik kepada Tuhan dan menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan semua orang harus mengucikan segala dosa kita. Yang berikut, hal yang ketiga, bersukacita karena Allah menjanjikan banyak hal bagi kita manusia. Allah banyak hal yang berjanji kepada kita manusia. Janji yang pertama dalam Matius 28 ayat 20, tolong baca. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus sebelum naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya, aku menyertai sampai akhir zaman. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini berjanji kepada ke-12 murid. Jadi tetap dia akan menyertai dalam sepanjang pelayanan 12 murid itu. Jadi itu janji kepada mereka dan kita umat Tuhan. Ada banyak tantangan, pencobaan, godaan pun juga Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia menyertai dalam hidup kita. Jadi umat Tuhan, kita pelayanan dalam Tuhan, ada banyak tantangan selalu datang, tetapi kita eksis pelayanan dalam hidup ini. Karena Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Dia menyertai dalam hidup kita ini. Dari dia sudah janji kepada umatnya, tetap Tuhan bersama dengan kita. Ia berjanji
memberikan kekuatan, kalahkan kelemahan-kelemahan yang ada di muka bumi ini. Ia berjanji tempat tinggal yang kekal. Dalam Yohanes pada pasal 14 ayat 2/3. Bisa tolong baca. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia sudah pergi di surga itu. Dia menyediakan tempat bagimu. Ibu Bapa, ini janji kepada umatnya. Jadi Tuhan Yesus ada di surga itu, dia menyediakan tempat bagiku. Siapa orang yang percaya kepada Tuhan dan siapa orang yang mengandalkan hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah, disitulah mereka ambil bagian di sana. Ibu Bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu janji kepada kita. Ia menjanjikan dalam Yakobus 1 ayat 12, 1 Tesalonika 2 ayat 19-20 juga. Dia janjikan pahala bagi kita manusia. Dunia ini ada banyak tantangan. Dalam situ siapa yang kuat, dia ambil bagian. Tuhan sudah sediakan pahala bagi mereka. Dalam Yakobus pada pasal 1 ayat 12 juga tolong baca. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Barang siapa yang dia tahan dalam pencobaan, dia ambil mahkota keselamatan. Allah sudah sediakan bagi umatnya. Mahkota ini bukan eklesia saja kita kejar, tidak. Tetapi 5 benua 2 Asia, mereka ambil harapan juara dunia. Siapa yang kuat, dia ambil mahkota keselamatan. Baik, saya tanya, kita rasa diri bahwa saya itu bisa dapat mahkota keselamatan kah atau tidak? Saya tanya, siapa bisa? Siapa dapat? Ini bukan eklesia saja kita kejar, tidak, tapi 5 benua 2 Asia, dunia dia mereka kejar untuk mendapatkan juara umum. Allah yang sudah sediakan mahkota itu. Mari kita juga banyak masalah, banyak tantangan yang kita hadapi. Kita tinggal dalam Tuhan dan kita sandar kepada Tuhan. Kita harus lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Allah sudah janjikan kepada umatnya, siapa yang kuat, saya sudah sediakan mahkota keselamatan. Dia akan dapat. Jadi mari kita bertahan dan kita harus eksis dalam berbagai masalah. Kita harus lakukan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan. Ada banyak masalah pun juga kita harus bersukacita. Siapa orang yang bersukacita dalam hidup, dia akan dapat mahkota keselamatan bagi kita umat manusia. Tadi kita memberikan tema bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ini ada banyak masalah, selalu datang terus, masuk keluar. Dalam itu mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Ini adalah orang-orang percaya punya makanan. Kita harus hadapi. Jadi dalam itu siapa yang kuat? Mereka kuat itulah yang dapat juara. Tuhan sudah sediakan
Tuhan sudah janjikan kepada umat manusia, supaya siapa yang kuat dapat hadiah. Mahkota keselamatan sudah sediakan bagi orang yang kuat, orang yang menang. Renungan firman Tuhan di siang hari ini kita sampai di sini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingat rumah sesamamu, jangan mengingat istri atau suami, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Puji syukur hormat hanya bagi namamu, sebab Tuhan menyertai kami Tritunggal Allah dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, semua ini
adalah hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku segala kebenaran dalam kehidupan kami di sisa kehidupan kami ini ya Bapa. Sebab itu jemaat Tuhan, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Yesus Kristus, sahabat kekasih jiwa kita, yang menebus kita, memberi keselamatan. Kiranya oleh Roh Kudus, pemimpin kita, penolong kita, pengajar kita akan menyertai senantiasa sampai Yesus datang kembali kedua kali menjemput saleh-salehnya.